Salam Fakta Makna, merangkai fakta, menguak peristiwa, dan menemukan makna. Dunia kembali memanas, bukan hanya karena kemarau panjang, tapi karena perang Hamas-Israel yang sampai kini belum reda. Lebih dari 20 hari semenjak serangan dadakan Hamas ke Israel yang banyak memakan korban sipil dan militer. Dan aksi balas dendam Israel ke jalur Gaza untuk menumpas Hamas yang juga memakan korban sipil lebih banyak. Aksi dukung-mendukung antara dua kubu yang berseteru terjadi di mana-mana. Resolusi PBB untuk jeda perang untuk bantuan kemanusiaan diveto Amerika. Dan kita tidak tahu berapa lama lagi konflik ini berakhir. Israel jelas-jelas didukung Amerika. Dan nampaknya mereka tidak akan berhenti sebelum Hamas lenyap. Tapi apakah Hamas berjuang sendirian? Ataukah ia merupakan proksi kekuatan yang anti-Amerika? Apakah konflik ini hanya berhenti di lokasi konflik saat ini? Atau akan melebar, melibatkan banyak pihak lagi? Dan akhirnya meluas. Perang Dunia Ketiga? Atau Armageddon? Tidak ada yang tahu. Telah hadir Pak Wanjaya. Selamat datang Pak Wanjaya. Menurut Anda? Selamat datang. Oke, menurut Anda apa yang sedang terjadi di dunia ini? Dunia dalam persimpangan jalan antara jalan menuju kehancuran, menuju kiamat, atau jalan menuju dunia yang lebih baik atau dunia yang lebih damai. Karena kita sebenarnya dihadapkan pada pilihan ya antara jalan kebebasan atau otoritarian. Orang Jawa menyebutnya zaman goro-goro, zaman yang penuh konflik dan pertikaian. Belum usai perang pertempuran Rusia dan Ukraina, muncul medan tempur baru yang kali ini di Timur Tengah. Dan ini bukan medan tempur terakhir. Bisa jadi ke depan berpindah ke Indo-Pasifik, tepatnya Taiwan Strait. Mengerikan memang. Tapi kalau kita melihat dari perspektif mata burung bahwa serangkaian peristiwa atau pergolakan yang terjadi sebelumnya yang menciptakan turbulensi tiada henti, itu merupakan kepingan-kepingan puzzle yang seolah tidak beraturan tapi sebenarnya beraturan. Saat ini, di dunia ini ada dua kubu yang saling memperebutkan pengaruh. Dua kekuatan raksasa geopolitik yang sedang merebutkan tahta kepemimpinan dunia, yaitu AS dan China. AS sebagai petahana dan rezim komunis China sebagai penantangnya. Masing-masing dari mereka ingin menulis ulang tatanan dunia baru. Maka dunia sekarang sedang melakukan global alignment. Kita melihat negara mana yang berada di pihak kebebasan dan negara mana yang berada di pihak otoritarian. Jika dua raksasa geopolitik ini berhadapan satu sama lain ya, yang terjadi adalah Thucydides trap, jebakan Thucydides, dan clash ya antara dua kekuatan raksasa geopolitik itu tak bisa dihindari. Nah, pergolakan manapun di berbagai medan tempur sebelum dua raksasa itu bertemu secara kinetis dan militer tidak lepas ya dari perang proksi dari masing-masing dua kekuatan ini. Jadi Pak Chandra, perang antara Hamas versus Israel tidak lepas dari bingkai persaingan dua kubu, dua raksasa geopolitik itu. Oke, sebentar Pak Wanjaya. Anda tadi menyebut rezim komunis China turut dalam konflik ini. Kalau Amerika sudah jelas pro-Israel, itu bukan rahasia lagi. Kalau rezim komunis China, saya belum bisa melihat keterlibatannya. Malah dari berita-berita yang kita baca di media mainstream, ia mengusulkan penyelesaian damai, solusi dua negara, dan mendorong Palestina menjadi sebuah negara merdeka. Bagaimana menurut Anda, Pak Wanjaya? Nah, justru itulah bagaimana rezim komunis China itu bermain ya. Pada intinya, ia ingin memenangkan persaingan ini, meminjam tangan orang lain. Nabok nyilih tangan, lah istilah orang Jawa begitu ya. Publik di tanah air mungkin tidak menduga bahwa Hamas itu punya kaitan dengan rezim komunis Cina. Kita sebut saja istilahnya Hamas-China Connection. China mendukung Iran secara ekonomi dan Iran mendukung Hamas dengan uang dan senjata China. Skenarionya bagaimana? Rezim komunis China ingin Hamas menyerang Israel. Dan Israel dipastikan membalas. Ketika konflik memanas, rezim komunis China datang menawarkan solusi dua negara dan mendorong Palestina merdeka. Langkah ini sebenarnya adalah untuk mengambil hati negara-negara Arab. Kita tahu beberapa bulan sebelumnya, China berhasil mendamaikan Arab Saudi dan Iran. Dampaknya apa terhadap AS?
AS kesulitan meyakinkan Israel dan negara-negara Arab agar bergabung dengan perjanjian yang dipimpin AS, Abraham Accord, yang pernah digagas Trump. Apa yang dilakukan Hamas itu tidak lain ingin membuyarkan normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Gitu, Pak Chandra. Wah, makin seru nih paparan Anda ini, Bung Wadjaya ya. Saya tertarik ya dengan penekanan bahwa Iran yang mendukung Hamas, ternyata Iran sendiri didukung oleh PKC, Partai Komunis China. Boleh Bung jelaskan lebih dalam penjelasan ini, Bung? Anda perhatikan, ketika Hamas menyerang Israel, rezim komunis China tidak mengutuknya atau reaksinya kurang keras, kurang greget. Kenapa? China adalah mitra ekonomi utama Iran. China membantu Iran melewati sanksi Barat dengan membeli minyak murah dan menjual teknologi Iran yang digunakan dalam drone dan rudal. PKC juga telah membekali Teheran dengan teknologi cyber yang memungkinkan negara tersebut menjadi ancaman keamanan siber yang besar. Garda Revolusi Iran atau IRGC, Iran mendukung Hamas dengan peralatan, intelijen, senjata, dan pelatihan. Sementara itu, Teheran memberi Hamas 70% pendanaannya. Itu skemanya, Pak Chandra. Oke, terima kasih. Itu jadi clear ya. Ternyata ada koneksi antara Iran dan Hamas, tetapi di balik Iran ada juga China. Tadi Anda sebutkan China berhasil mendamaikan Iran dan Arab Saudi. Apa sesungguhnya target dari PKC dan dampak dari perdamaian mereka ke depan? China berharap dapat menghilangkan kebutuhan akan pasukan AS di kerajaan Arab Saudi. Nah, Beijing juga berharap dengan menyingkirkan Washington dengan meyakinkan Arab Saudi dan negara-negara OPEC lainnya, itu harganya atau kompensasinya adalah mereka bisa mempertimbangkan harga minyak yang lebih murah. Selain itu, Xi bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Beijing pada bulan Juni yang lalu, dan keduanya menandatangani kemitraan strategis. Apa imbalannya? Palestina bergabung dengan 53 negara dalam menandatangani pernyataan bersama untuk mendukung genosida yang dilakukan PKC di Xinjiang. Mereka juga mendukung upaya Partai Komunis China untuk menekan protes demokrasi di Hong Kong. Nah, rezim komunis Cina berusaha menancapkan pengaruhnya di Timur Tengah dan mencitrakan dirinya sebagai pembawa perdamaian. Sekali lagi, Beijing berharap dapat melemahkan Abraham Accord yang diinisiasi oleh Trump. Nah, selain itu juga dia juga sedang membangun koalisi sendiri dengan mengundang Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk bergabung dalam BRICS ya. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa rezim komunis China ingin menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah mitra pertahanan yang tidak dapat diandalkan, yang payah. Nah, pesan ini juga ingin ia sampaikan ke belahan dunia lain seperti Taiwan dan Asia Tenggara. Perlu kita ketahui bahwa sebelumnya Xi juga telah mengumumkan inisiatif keamanan global yang ia presentasikan sebagai alternatif dari penyelarasan keamanan AS. Jadi apa yang dilakukan rezim komunis China itu bukan murni untuk perdamaian, tapi untuk tujuan ambisi geopolitiknya. Ya, jadi tidak menyangka ya, ternyata begitu jauh pengaruh rezim komunis China pada konflik Hamas-Israel kali ini. Seperti yang tadi Anda simpulkan, sebetulnya dengan apa yang dilakukan oleh PKC adalah untuk melemahkan posisi atau daya tawar Amerika di Timur Tengah. Saya beralih pada isu pada aksi dukung-mendukung yang terjadi di masyarakat dunia kali ini. Ada yang pro-Hamas dan ada yang pro-Israel. Untuk di Indonesia, yang pro-Hamas atau Palestina lebih umum di sini. Kalau ditanya, Anda pro-Israel atau pro-Palestina? Kalau saya, itu lebih pro perdamaian dan keadilan, Pak Chandra. Tapi bukan perdamaian dan keadilan yang dibaliknya ada udang di balik batu, seperti yang dilakukan oleh rezim komunis China. Berpura-pura menawarkan solusi damai, tapi malah mengipasi konflik itu sendiri. Apapun namanya, perang itu akan menyebabkan bencana kemanusiaan bagi dua sisi. Yang kali ini kita bisa lihat korban semakin hari semakin bertambah, terutama di Gaza, karena serangan Israel yang semakin masif
karena ingin menghabisi kelompok yang mereka sebut sebagai teroris Hamas. Sementara itu, Hamas juga diklaim berusaha menjadikan warga sipil sebagai target. Dan dalam situasi perang seperti ini, situasinya pasti sangat komplikated. Dan perang kali ini bukan hanya perang senjata, Pak Chandra, tapi perang disinformasi. Ada yang mengatakan bahwa disinformasi di momen perang kali ini lebih parah dari peristiwa sebelumnya, bahkan dibandingkan saat pandemi COVID-19 atau perang Rusia-Ukraina. Makanya, para pendukung kedua kubu juga bermunculan di mana-mana, bahkan yang pro Hamas atau Palestina juga ada di negara barat seperti AS dan Eropa. Ini saya rasa bukan organik atau alamiah, ini hasil dari perang propaganda dari kedua kubu. Ya, pertanyaan lebih lanjut, kira-kira bagaimana kita seyogyanya menyikapi konflik Palestina dan Israel ini? Untuk kita yang jauh ribuan mil dari pusat konflik, di mana kalau kita melihat kedua kubu, dua-duanya begitu militan dan fanatik. Pertama, kita tak selayaknya memandang ini sebagai sebuah pertunjukan, sebuah pertandingan layaknya sepak bola. Mungkin ada yang merasa ya, ketika sebuah roket menghajar lawan dan banyak korban yang mati, merasa hatinya terpuaskan. Cobalah kita berada di posisi mereka. Bagi mereka, ini bukan permainan, tapi ini adalah hidup dan mati. Dan baik mereka yang bangsa Israel maupun Palestina, mereka tidak bisa memilih ya di mana mereka dilahirkan, sebagai orang Palestina atau sebagai orang Israel. Tapi yang jelas, mereka manusia seperti kita. Hanya saja mereka terjebak dalam situasi konflik yang sangat sulit diurai dan dilerai. Karena masing-masing kubu ingin lawannya tidak eksis. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar sebuah petuah dari seorang bijak di Tiongkok. Bila terjadi konflik antara dua orang, maka dua kubu harus mencari ke dalam, mengintrospeksi diri. Kenapa konflik tak kunjung usai? Dan juga termasuk orang ketiga yang melihat kenyataan konflik itu harus mengintrospeksikan diri, bukan malah ikut nimbrung dukung-mendukung. Ketika kita larut dalam situasi konflik dan memposisikan diri pada membela satu kubu, itu sama halnya menyiramkan minyak pada tornado api. Yang kedua itu. Yang ketiga, dua kubu yang bersatu sama-sama ingin membela haknya yang dilanggar oleh pihak lain, ingin menegakkan keadilan. Kalau tidak bisa melalui jalur hukum, mereka upayakan lewat moncong senjata. Rudal dibalas rudal, pembantian dibalas pembantian. Saya lebih sepakat ya apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, seorang tokoh dari India yang menempuh ya perjuangan melawan penjajah dengan anti kekerasan. Dia pernah mengatakan, jika mata dibalas mata, maka seluruh dunia akan buta. Lebih lanjut lagi, jika jiwa dibalas jiwa, maka seluruh dunia akan kehilangan nyawa. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Apalagi apabila konflik kedua kubu ini ada yang mengambil keuntungan. Ya, seperti yang saya jelaskan di atas bahwa PKC bisa sangat diuntungkan dengan konflik ini. Menurut saya, ini bukan perang suci akhir zaman, tapi kontestasi nafsu kebinatangan, animal spirit, yang terus-menerus dikobarkan. Ya. Perang suci yang sebenarnya itu adalah, Pak Chandra, memerangi nafsu kebinatangan kita. Super sekali. Baik, Pak Manjaya, saya rasa cukup sampai di sini perbincangan kita kali ini. Tapi saya ingin menegaskan satu kalimat terakhir. Perang suci yang sebenarnya adalah memerangi nafsu kebinatangan kita. Semoga konflik ini segera berakhir dan kedua belah pihak segera menyadari perang tak akan menghasilkan apapun kecuali kenestapaan. Jangan pernah berpikir ini adalah Armageddon atau perang akhir zaman. Karena itu sama saja artinya menekan tombol kiamat. Dan sampai jumpa di episode berikutnya dengan isu yang lebih menarik. Salam Fakta Makna. Salam